شفاعة رسول الله ولإجابة المسؤول ولنية التعليم والمتعلم على حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب على حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد ثم لروح الشهيد علوي بن عبد الله بن حسين على terus نفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila anqal wa kullu walimatin tunya ilaiha al-muslimu. Halaman 87 kitab Al-Jauharil Latif Syarhu Muhtaril Hadis Asy-Syarif. Saya ulangi sedikit ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslimi. 5 dari haknya orang Islam kepada Islam yang lain, kepada orang Islam yang lain. Yang pertama raddut tahiyah, yaitu menjawab salam. Wa ijabatut da'wati, dan memenuhi atau mendatangi undangan. Wa syuhudul jinazati, boleh jenazah, boleh janazah, dua-duanya boleh, tapi di versi kitab ini jenazah. Dan menyaksikan jenazah. Wa iyadatul maridi, dan menjenguk orang sakit. Wa tashmitul 'adhishi, dan mendoakan orang yang bersin. Idza hamidallaha, ketika orang yang bersin tersebut memuji atau mengucapkan alhamdulillah. Rawahul Bukhari. Jadi haknya orang Islam kepada Islam yang lain ada 5. Yang pertama apa? Menjawab salam. Nomor 2, memenuhi undangan. Nomor 3, menghadiri atau menyaksikan jenazah. Nomor 4, menjenguk orang sakit. Nomor 5, mendoakan orang yang bersin kalau orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Kemarin sudah disampaikan masalah salam. Salam, mengucapkan salam kepada orang lain hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Tapi kalau menjawab hukumnya adalah wajib atau fardu. Fardu ain atau fardu kifayah. Ketika satu orang yang mengucapkan salam dan yang menerima atau diberikan salam satu orang sama satu orang, maka hukumnya orang yang diberikan salam adalah fardu ain. Hukumnya menjawab salam tersebut adalah fardu ain, harus dijawab. Tapi kalau satu orang mengucapkan salam kepada sekelompok jamaah, misalnya ada orang 10, saya mengucapkan salam kepada kamu semuanya, orang 15 misalnya, maka satu orang menjawab sudah menggugurkan kefarduan yang lain. Cuman yang dapat pahala cuman yang jawab tok itu tadi. Yang lain tidak dapat pahala. Tapi satu orang yang menjawab ini bisa menggugurkan dosanya teman-teman yang lain satu jamaahnya itu. Itu masalah salam. Terus salam ini maksudnya apa? Orang berikan salam itu maksudnya agar orang yang diberikan salam diberikan keselamatan sama Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang yang diberikan salam dapat selamat, dapat rahmatnya Allah, dapat berkahnya Allah. Berarti kan luar biasa orang mengucapkan salam kepada orang lain. Dan pahalanya orang yang menjawab dan mengucapkan salam itu lebih besar mana? Lebih besar orang yang memulai salam. Itu lebih besar pahalanya daripada orang yang menjawab salam. Makanya bisa dibuat tebak-tebakan. Mengucapkan salam atau memulai salam itu kan hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya adalah fardu. Maka ada tebak-tebakan gini. Apakah yang sunnah lebih besar pahalanya daripada wajib atau fardu, yaitu mengucapkan salam. Sama juga salaman, ya, musafahah, salaman ini. Orang yang dahulu mau mengangkat tangannya untuk salaman itu pahalanya lebih besar daripada orang yang disalamani apa? Diajak berjabat tangan. Jadi orang yang mengajak berjabat tangan pahalanya lebih besar daripada orang yang diajak berjabat tangan. Orang yang duluan meminta maaf juga pahalanya lebih besar daripada orang yang dimintai maaf. Tapi orang yang memaafkan orang lain juga pahalanya besar.
Seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah apa? Haknya orang Islam kepada orang Islam yang lain memenuhi undangan, ya, memenuhi undangan. Kemudian kemarin disampaikan kalau diafat atau hidangan, jadi orang beleh wedhus, beleh ayam, beleh sapi atau masak-masak, entah itu masak apapun, kemudian disuguhkan, dihidangkan prasmanan misalnya atau kerdusan, itu ada 8 macam. Yang pertama apa? Walimah ngurs, yaitu apa? Persepsi pernikahan. Nomor 2 adalah walimah khurs, yaitu ada kelahiran. Misalnya anak saya lahir, belum akikoh, baru lahir, kemudian saya mengadakan acara, itu namanya walimah khurs. Nomor 3 adalah i'dzar, walimah i'dzar, yaitu ketika ada anaknya yang khitanan, supit atau khitan, kemudian syukuran, itu juga kayak resepsi, ya, resepsi khitan. Kemudian nomor 4 apa? Wakiroh, yaitu ketika membuat rumah. Orang Jawa mengerjakan ini semuanya. Orang Arab tidak tahu itu. Macam-macam orang Jawa itu. Eneng apa? Gayo omah, ngunggahke apa namanya? Apa jenenge? Usuk. Are mau ngunggahke usuk. Mau atap, kayu atap ini. Wow, syukuran. Yasinan. Ya, yasinan kan di tempat Pak Ngali itu. Terus anaknya lahir, syukuran. Kalau di sini anaknya lahir kalau pas nggak corona ini, ya. Kalau corona beda ini. Mas Haris kan, Ustadz Haris kan anaknya baru lahir. Itu kan kalau pas lagi normal biasanya malam pertama sampai malam ke-7 itu masyarakat kumpul. Nah, kalau orangnya agamis ya dibaan. Kalau orangnya nggak begitu agamis ya remi. Kalau nggak apa sekak itu apa? Catur. Kalau enggak ya ngobrol lah sambil ngerokok. Sampai malam itu. Enggak tahu itu filosofi orang Jawa, enggak dimaling apa, enggak digondol apa? Apa namanya? Wewe atau pokoknya dari lahir malam pertama sampai malam ke-7 masyarakat pada datang. Orang Jawa seperti itu. Di tempatmu ada enggak itu? Ada juga kayak gitu. Oh, ditunggui. Luar biasa itu. Itu juga ada namanya walimah khurs. Terus ketika khitanan ada juga buat walimah, hidangan, acara. Kemudian membuat rumah juga, membuat acara lagi. Terus ketika apa? Nakingah, ketika datang dari jauh, wah, dari Malaysia, dari Turki, dari Mesir, dari umroh, dari haji, kedatangan kundur haji, buat walimah, buat apa? Acara. Itu juga dianjurkan. Kemudian ngakikoh ya biasanya hari ke-7 atau hari ke-14 atau kelipatannya dari 7 hari. Nyembelih kambing. Terus wadimah, ketika ada musibah, yasinan, orang tuanya baru sakit-sakitan, diadakan yasinan. Atau makdabah, yaitu apa? Ndak ada alasan apa-apa, pokoknya kepengin syukuran aja, ulang tahun, wisuda, khotmil Quran, wis khotmil Quran beleh sapi. Misalnya khotmil Quran beleh, jangan beleh mentok. Khotmil Quran beleh mentok. Tapi bagus sebenarnya ini, kan mau dapat 20 juz ini. Wah, saya ingat dulu waktu mau dapat 20 juz sama bapak ibu saya disyukuri, syukuran entah itu membelih apa. Pokoknya syukuran bapak ibu karena anaknya dapat 20 juz. Adik saya juga iya 20 juz syukuran. Jadi belum khataman dapat 10 juz syukuran. Ini Lukman ya. Wingi ora syukuran. Kemudian dapat 20 juz syukuran meneh. Atau kalau enggak selesai tasbih syukuran. Selesai tasbih langsung syukuran. Wis nanti enggak usah dikirim makan, tak saya belikan ayam goreng misalnya, Kentucky. Enggak apa-apa, bagus itu. Tambah lancar hafalannya ini ya. Ini ada walimah, ada hidangan, itu jumlahnya ada 8. Tapi yang wajib dihadiri adalah walimah ngurus, yaitu apa? Ketika ada resepsi pernikahan. Nanti ada pembahasannya di belakang. Yang wajib dihadiri ya. Kemudian ini wakul walimah ini.
Wa kullu walimatin dunya ilaiha al-muslimu. Saya bacakan satu-satu, lama banget ini pembahasannya. Kalau mau dibacakan satu-satu ya pas nggak live lah. Ini lama banget, malah ngantuk-ngantukan. Saya bacakan ya langsung arti ya. Wa kullu walimatin dunya ilaiha al-muslimu min qibali akhihi al-muslimi. Setiap walimah yang seorang muslim itu diundang untuk menghadiri walimah tersebut, undangan tersebut, acara tersebut dari temannya yang muslim. Jadi kalau kita diundang teman yang muslim untuk menghadiri suatu acara di tempatnya, sunnalahu at-talbiyatu wal ijabah, maka dianjurkan untuk menyambut dan mendatangi acara tersebut. Illa walimatun nikah, ini hukumnya kan sunnah. Jadi walimah ada 8 tadi itu, diundang orang tuanya sakit, diundang karena buat rumah atau khitanan atau akikah, itu semuanya hukumnya adalah sunnah menghadiri. Sunnah itu kalau kita diundang biasa, kalau kita udah janji ya jadi wajib. Misalnya saya diundang besok hadir di tempat saya walimah akikoh gitu. Saya bilang ya saya bakal datang. Nah, maka saya harus datang. Nanti kalau undangannya cuman dikasih kardus, ada kertasnya walimah akikoh hari ini gitu. Itu boleh datang, boleh enggak. Hukumnya datang adalah sunnah. Sunnah itu enggak wajib. Dianjurkan untuk datang. Kalau itu walimahnya akikoh atau walimahnya khitanan atau buat rumah itu atau supitan, kemarin supitan khitanan itu, atau datang dari umroh, itu semuanya menghadiri acara-acara seperti itu hukumnya adalah sunnah di madhab Syafi'i. Tapi kalau walimah nikah, resepsi pernikahan, itu hukumnya adalah wajib. Illa walimatun nikahi faqad qala al-jumhur biwujubi ijabatiha. Maka menghadiri resepsi pernikahan hukumnya adalah wajib gitu. Jadi jangan main-main. Kalau ngundang-undang teman yang jauh, ya bilang aja kalau nggak bisa datang ya doanya aja. Nggak usah maksa-maksa ya. Masuk dari mau nikah ngundangi yang jauh siapa ya? Jauh sama. Ngundangi Lukman, wah, dari Aceh ngundangi dari Cilacap, wah, harus datang ya, wah, wajib ini, buka aja kitab Jalur Latif. Wah, ini maksa itu, tiketnya delok-delok, wah, duitnya lagi nipis, wajib datang gimana ini? Jadi kalau misalnya perasaan sama teman yang jauh ya doanya aja lah, tidak usah datang. Apalagi ada corona kayak gini. Nanti ada bahasanya di belakang. Jadi kalau walimah resepsi yang lain tadi itu semuanya hukumnya adalah sunnah. Acara-acara lain adalah sunnah. Tapi kalau acara resepsi pernikahan, para ulama sudah bersepakat hukumnya adalah wajib mendatangi undangan resepsi pernikahan. Wastadallu ala dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Terus para ulama itu mengambil dalil dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sabdanya? Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha. Ketika seseorang dari kalian semuanya diundang kepada walimah nikah, maksudnya walimah nikah atau resepsi pernikahan, maka datangilah. Dari ini para ulama mengambil hukum kalau mendatangi resepsi pernikahan hukumnya adalah wajib gitu. Ya itu. Kemudian saya loncat ini syarut tongam. Qala al-Imam An-Nawawi syarhi ala Sahih Muslim. Imam An-Nawawi berkata di dalam syarahnya Sahih Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Ketika salah satu dari kalian semuanya diundang kepada walimah nikah, resepsi pernikahan, maka datangilah. Fihi al-amru bi huduriha. Ini dari hadis ini maka ada perintah untuk mendatangi resepsi pernikahan. Wala khilafa fi annahu ma'murun bihi, dan tidak ada perbedaan pendapat kalau ini adalah perintah dari Rasulullah. Walakin hal huwa amru ijabin aw nadbin, tetapi hukumnya apakah wajib atau sunnah mendatangi resepsi pernikahan. Kita diundang resepsi pernikahan, apakah wajib atau sunnah? Fihi khilaf, maka para ulama berbeda pendapat. Al-ashahu fi madhabina annahu fardhu ainin ala kulli man dunya.
Yang sahih di madhab Syafi'i, hukumnya mendatangi walimah nikah atau resepsi pernikahan adalah wajib atau fardu ain. Setiap orang yang diundang harus datang. Setiap orang yang diundang harus datang kepada resepsi pernikahan. Ini pendapat yang sahih di madhab Syafi'i. Lakin yasqutu bi'adzarin sanadkuruha insyaallah taala. Tetapi bisa gugur kewajiban kefarduan ini dengan beberapa sebab. Nanti bakal disampaikan insyaallah di belakang. Jadi memang mendatangi resepsi pernikahan itu wajib fardu ain, harus datang. Harus, tidak boleh enggak, harus datang. Tapi bisa gugur kewajiban tersebut dengan beberapa sebab gitu. Kemudian nanti sebabnya itu disampaikan di belakang. Wasani annahu fardu kifayah. Kemudian pendapat yang kedua adalah hukumnya fardu kifayah, asalkan udah ada yang datang, udah enggak apa-apa. Wasalitsu mandubun. Pendapat yang ketiga adalah sunnah. Tapi di mazhab Syafi'i tadi itu yaitu wajib atau fardu ain. Hadza madhhabuna fi walimatil ngursi. Ini adalah madhab kita, madhab Syafi'i di dalam kewajiban mendatangi resepsi pernikahan. Wa amma ghairuha fa fiha wajhani li ashabina. Sedangkan kalau resepsi lain, acara lain, undangan acara selain resepsi pernikahan, ada khitanan, akikah, buat rumah dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan awal tadi itu, yang jumlahnya ada 8 tadi. Berarti kan 7, tinggal sisanya. Ahaduhuma annaha kawila metal ngursi. Yang pertama, pendapat pertama adalah di mazhab Syafi'i menghukuminya seperti mendatangi resepsi pernikahan, juga wajib hukumnya juga wajib. Watsani annal ijabata ilaiha nadbun. Sedangkan pendapat yang kedua hukumnya adalah sunnah. Jadi di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat kalau dapat undangan selain resepsi pernikahan. Ada undangan akikah, ada undangan buat rumah, ada undangan anak baru lahir dan lain-lain tadi. Itu hukumnya ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan tetap wajib fardu ain datang. Pendapat kedua ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Wa in kanat fil ngursi wajibah. Tapi kalau di walimah pernikahan tetap hukumnya adalah wajib. Tuh. Wa qala ahlu dzahiri tajibu al-ijabah ila kulli ta'watin min ngurusin wa ghairihi wa bihi qala ba'du salaf. Sebagian ahli yang memaknai hadis itu dengan tekstual atau juga diikuti para ulama salaf zaman dahulu tetap menghukumi wajib. Entah itu resepsi pernikahan atau itu karena ada anak lahir atau acara khitanan atau acara akikah atau acara datang dari umroh haji, tetap hukumnya adalah wajib. Sebagian ulama zaman dahulu seperti itu. Lah dari sini kesimpulannya mendatangi resepsi atau acara-acara seperti itu yang paling unggul atau para ulama tidak ada yang berbeda pendapat masalah kewajibannya adalah resepsi pernikahan. Jadi kalau diundang resepsi nikah atau jagongan nikah itu wajib datang. Sedangkan untuk undangan acara-acara yang lain ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mendatangi. Tapi tetap kita usahakan untuk mendatanginya kalau kita diundang. Paham ini ya? Masalah ini dipahami benar-benar ya. Karena kita udah pulang dari pondok, kumpul sama masyarakat, ya pasti ada undangan untuk resepsi pernikahan. Entah itu hanya menghadiri atau temannya itu, atau undangan resepsi, ada lagi khitanan dan lain sebagainya tadi itu. Kita pasti bermasyarakat mengalami atau diundang sama masyarakat. Biasa seperti itu. Dan dari kita ngaji ini bisa paham mana yang paling unggul kewajibannya ketika diundang resepsi pernikahan. Sedangkan untuk acara-acara yang lain ada 2 pendapatnya, yaitu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi tetap hati-hatinya tetap datanglah, jangan sampai enggak datang. Kemudian uzurnya, wa amal a'dzar allati yasqutu biha wujubu ijabati ta'wati aw nadbaha faminha an yakuna fi ta'ami syubhah. Kemudian jadi gugur kewajibannya mendatangi acara-acara kayak gitu atau kesunahnya mendatangi acara-acara seperti itu karena apa? Yang pertama karena makanannya syubhat. Jadi yang undang itu
kira-kira bandar narkoba. Wah, tapi dia juga sebagai apa ya? Pedagang di pinggir jalan. Itu wah, kerjaannya dua. Dia juga jual narkoba, jual khamr, tapi juga dia taat jual biasa, jual gula, sari, mie, beras dan lain-lain. Wah, ini yang dipakai untuk resepsi kira-kira yang mana ya? Dari hasil jual ganja sama apa? Khamr atau dari jual yang halal-halal itu? Kan nggak jelas itu. Nah, seandainya ada orang yang seperti ini, kita tidak wajib datang kepada orang yang seperti itu. Atau hidangannya itu macam-macam. Wah, hidangannya eneng sapi, eneng wedhus, eneng ayam, eneng mentok, bebek. Tapi juga ada putulnya. Ada apa? Putul terus apa? Satunya ungkrungnya, ular iki lho, ular gunung itu lho. Ada kelelawarnya, wis gawe corona jare. Wes pokoknya macam-macam dihidangkan segala macam. Ada arak khamrnya, mabuk-mabuk, ada rokoknya, ada wes pokoknya campur-campur semuanya. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhat itu, yang nggak jelas hukumnya itu, bekicot nggak jelas itu. Wah, kalau seperti itu maka sudah gugur kewajiban kita mendatangi. Seandainya kita nggak datang, ya nggak apa-apa, nggak dosa gitu. Tapi katanya nggak ono ini kebangetan itu. Ya mungkin sih ada ya, yang saking kebangetan nih. Nek walang nggak apa-apa sih. Nek walang aku malah teko iku, seneng aku soalnya. Walang kan enak. Tapi jarang iku. Walang ki larang, sekilo aja 200.000. Ada yang paling murah paling 150.000 sekilo itu. Tapi enak. Kalau bagi saya enak. Tapi halal kan iku, nggak apa-apa. Au yakhussu biha al-aghniya, atau undangan yang di situ hanya khusus bagi orang-orang kaya. Jadi yang undangi adalah Pak Gubernur atau Pak Bupati atau seorang pejabat. Yang diundang hanya semuanya pejabat yang kaya-kaya. Yang miskin tidak diundang, dilupakan. Maka kita ya walaupun kaya tetap seandainya mau datang itu udah gugur kewajiban kita mendatangi acara yang seperti itu. Hanya dikhususkan bagi orang kaya. Jadi enak, jadi wong miskin ya diundangi wong miskin. Atau orang kaya tapi ngundangi orang kaya sama orang miskin. Kemudian au yakuna hunaka man yata'adda bi hudurihi ma'ahu. Atau seandainya kita datang itu malah datang di resepsi atau acara tersebut membuat orang yang di situ sakit hati. Misalnya datang di resepsi mantan. Wah, ini kan misalnya ya, kita datang itu kan, kalau orang Jawa itu kan apa, resepsi itu kan bawa keris itu. Itu melindungi istrinya. Tapi kalau antum jadi mantannya si istri itu, wah bisa-bisa ngeri. Ya, jadi kalau kedatangan kita kepada satu acara itu membuat orang lain sakit, ya udah gugur kewajiban kita mendatangi acara tersebut. Ya itu contohnya. Tapi tetap sakit hati loh itu. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya aman itu. Jadi si laki-laki, si suaminya itu nggak tahu kalau kamu itu mantannya, ya aman itu. Tapi suami itu tahu, wah ini Umam ini mantannya istri saya ini. Wah, udah siap-siap apa? Keris ya. Kalau sampai macem-macem kayak yang di video itu kan, wah mau jagong, mau datang resepsi malah meluk istrinya orang. Wah, bisa dibacok itu. Wah ngeri. Jadi kalau kita kedatangan kita membuat sakit orang yang ada di situ, malah mending nggak usah datang gitu. Udah gugur kewajibannya, nggak jadi wajib lagi. Aula yali taliku bi la taliko bihi mujalasatu. Atau di majelis tersebut ada sesuatu yang tidak pantas seandainya ditampilkan dangdut. Itu nggak wajib. Bahkan di Ihya Ulumuddin itu dibahas seperti itu. Seandainya laki sama perempuan campur udah nggak wajib. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Jadi seandainya resepsi laki sama perempuan dijadikan satu, prasmananya juga dijadikan satu, maka sudah gugur kewajibannya. Seandainya nggak datang itu kita nggak dosa. Padahal yang seperti itu hanya orang-orang yang agamis padahal, ya kan? Orang-orang yang santri itu kan biasanya buat acara resepsi ya laki sendiri, perempuan sendiri, dipisah. Kalau orang kampungan tetap enggak, wis pokoknya campur dadi siji gitu. Ketemu mantam ya iso.
Kan bahaya itu ya. Jadi campur jadi satu. Padahal bahaya lagi kalau resepsi itu. Karena apa? Resepsi itu kan si perempuan kabeh do dandan. Bahkan ada orang yang mau datang ke resepsi pernikahan jagung itu dadak gawe baju yang baru, buat baju baru hanya untuk datang resepsi pernikahan temennya. Wes. Kalau satu ini kan misalnya satu kelas, satu sekolah lah, satu kelas jumlahnya ada 20 orang. Wah, setiap satu temannya nikah buat baju baru. Baju baru terus. Nggak mau gengsi kalau datang seandainya bajunya sama kayak yang kemarin. Karena bisa diupload, wah ini sama ini. Ada perempuan itu, kalau laki-laki ya jarang. Ada perempuan itu yang punya sifat kalau mau resepsi, mau jagung, itu harus baju yang baru. Berlebihan itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, asalkan yang lama disedekahkan kepada orang lain. Kan sunnahnya seperti itu. Di syarahnya Sulam Taufik itu ada satu riwayat disunahkan ya seperti itu. Seandainya kita punya baju baru, baju yang lama disedekahkan kepada orang lain. Jangan sampai semuanya numpuk di lemari itu. Lah disedekahkan kepada siapa? Kepada orang yang kira-kira senang dikasih. Jangan kepada orang yang kaya. Saya orang biasa, punya baju baru, baju lawas yang lama saya berikan kepada orang yang lebih kaya. Kira-kira kan dia, wah apa ini? Baju murahan. Nah, maka diberikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan. Terus jadi kalau di majelis itu ada campur lanang wedok, laki perempuan, itu udah tidak wajib lagi datang. Tapi ya tetap datang bagusnya. Cuman jaga jarak. Kayak sekarang corona ya, jaga jarak. Atau diundang tapi ada takut ada keburukan yang bakal terjadi. Kayak sekarang ada corona ini. Misalnya saya diundang, sekarang kan resepsi. Ada orang tetap ngeyel, tetap mau mengadakan resepsi pernikahan. Ngeyel. Saya diundang misalnya, wajib enggak? Udah enggak wajib lagi, udah gugur. Karena apa? Seandainya saya datang malah ada corona yang satu terjangkit corona loh, terus bisa nular kan bahaya. Maka kewajiban atau kefarduan ini bisa gugur kalau ada bahaya yang terjadi di walimah atau resepsi tersebut. Auli tomain fi jahi, atau dia mengharapkan sesuatu tomak, auli winahu ngala batilin, atau dia membantu kepada perkara yang batil. Aula yakuna wa alla yakuna hunaka munkar min khamrin aw lahwin aw furushi haririn. Terus harus di majelis di resepsi tersebut harus jangan sampai ada perkara mungkar. Seperti apa? Seperti dihadangkan khamr, arak, ciu, apalagi bahasa lainnya, ciu, arak, khamr. Atau kayak dangdut itu termasuk itu. Dangdut yang kadang ngeri loh di resepsi pernikahan tuh yang nyanyi itu biduan itu jogetnya ngasih ngosek-ngosek, wah ngeri. Ya masuk itu pakaiannya ketat kayak gitu, waduh mau lewat mau makan ini datang ngelewati, wes ngeri gitu. Rasanya risih mau ini. Kecuali kalau cantik. Beda lagi itu. Jadi kan nggak enak dilihat ya. Itu nggak wajib lagi datang di resepsi yang ada seperti itu. Atau si laki-lakinya itu pakai dari sutra, pakaiannya semuanya dari sutra, lebih dari 50% dari sutra. Itu juga menggugurkan kewajiban datang di resepsi pernikahan. Au suwari hayawanin ghairi mafrushatin, atau di situ ada gambar hewan. Gambar hewan itu kan kalau di Islam Taufik tidak boleh ya, gambar hewan. Tapi versi di Madzhab Syafi'i ya, gambar yang timbul kira-kira bisa disentuh, diraba itu gerunjal-gerunjal. Kemudian itu ditempel di resepsi tersebut, maka sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau ghairi mafrusin, kalau dijadikan bantal tidak apa-apa. Itu ada pembahasannya panjang itu. Kalau dijadikan bantal, dijadikan spray tidak apa-apa. Tapi kalau dipajang tidak boleh seperti itu. Ada keterangannya di Syarah Sulam Taufik itu. Au aniyatu dhahabin, atau wadah yang dari emas atau perak. Saking kayanya gelasnya dari emas, terus dari perak itu, mau pamer gitu. Juga menggugurkan kewajiban kita untuk datang di resepsi tersebut.
Faqulu hadhihi a'dzarin min tarkil ijabati wa minal a'dzari an ya'tadzira ila tangi fayatruhu. Tapi semuanya udzur-udzur ini tadi semuanya menggugurkan kewajiban kita untuk datang ke resepsi tersebut, misalnya seperti itu. Jadi kalau di resepsi itu ada dangdut, seandainya kita nggak datang ya nggak dosa itu. Di resepsi itu laki sama perempuan campur, seandainya kita nggak datang juga nggak dosa. Di resepsi tersebut disuguhkan aneka marga macam yang syubhat atau malah haram, syubhat samar-samar nggak jelas halal sama haramnya, atau malah sampai hidangan yang haram, maka kita sudah tidak wajib datang lagi. Ini tidak wajib itu nggak maksudnya terus harus meninggalkan, enggak. Tuh. Untuk menghargai datang cuman salaman terus pulang enggak apa-apa seperti itu. Kalau orang Jawa jagong. Padahal sebenarnya kita datang ke resepsi itu bukan untuk jagong, tapi untuk datang mendoakan itu ya. Nah, terus memberikan manfaat kepada orang yang didatangi yang punya hajat seperti itu. Walau tangahu dhimmi lam tajib ijabatuhu alal ashah. Seandainya kita diundang oleh kafir dhimmi maka sudah tidak wajib lagi untuk mendatanginya. Ya, pendapat yang lebih sahih tidak wajib mendatanginya. Datang boleh tapi tidak wajib. Yang punya hajat, yang resepsi, yang nikahan itu adalah orang non-Islam. Kita wajib datang enggak kalau diundang? Maka tidak wajib. Pendapat yang sahih tidak wajib. Tapi kalau kita datang ya tidak apa-apa. Bukan tidak wajib itu terus harus kita tidak datang, enggak. Seandainya kita datang ya tidak apa-apa. Asalkan tidak terjadi maksiat di situ. Asalkan tidak terjadi maksiat. Walau kanat at-ta'wah thalathat ayyam fal awwalu tajibu al-ijabah. Seandainya kita diundang 3 hari datang, maka hari pertama kita wajib datang. Watsani tustahabu. Kemudian hari kedua kita sunnah datang. Watsali itu tukru. Kemudian hari ketiga kita makruh untuk datang. Jadi walimah atau acara itu sebaiknya jangan berhari-hari. Ya udah sehari aja. Jangan sampai 3 hari ini atau lebih. Saking kayanya sebagai orang yang kaya dibuat sip-sipan sampai 5 hari. Wah, acaranya ada yang diundang hari ini beda-beda. Sebaiknya memang acara itu jangan lama-lama. Ya memang resikonya jadi orang besar ya seperti itu. Terus hal idza harada yang kemudian ada pertanyaan, seandainya dia datang apakah dia wajib makan? Nah ini, kalau kita datang di satu acara apakah kita wajib makan di acara tersebut? Indana asy-Syafi'iyah annal akla yustahabu wala yajibu. Di mazhab Syafi'i memakan hidangan ketika kita diundang hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu datangnya, bukan makan hidangannya tadi. Ya, yang wajib datang itu adalah datangnya, bukan kok makannya. Jangan yang dicari makannya, bukan datangnya. Sepenting digawake oleh-oleh. Falau kana alamat da'u shaiman fala yalzumuhu al-fitru. Seandainya orang yang diundang tersebut orangnya sedang puasa, maka tidak wajib untuk makan atau membatalkan puasanya. Falidha lam yakun as-shaumu ngudron lingadamil ijabah. Kemudian puasa itu bukan menjadi alasan untuk orang itu tidak mendatangi undangan. Tetap dia wajib datang di undangan. Misalnya undangannya hari Senin atau hari Kamis, kita punya kebiasaan misalnya puasa hari Senin Kamis, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Punya kebiasaan puasa Senin sama Kamis. Nah kebetulan yang undang itu resepsinya hari Senin, misalnya seperti itu. Maka kita apakah harus wajib datang atau tidak? Tetap wajib datang. Walaupun kita sedang puasa, tetap wajib datang. Falidha lam yakun as-shaumu ngudron lingadamil ijabah. Karena apa? Karena puasa itu tidak menjadikan orang tersebut gugur kewajibannya mendatangi resepsi atau undangan. Tetap wajib datang. Walaupun nggak makan. Cuman datang, salam, pulang, dah doakan, tidak makan. Kalau orang Jawa ya tambah menyemplungi amplop gitu. Karena nggak makan ya cemplungi 10.000. Iya, ada loh orang punya kebiasaan seperti itu. Wah, kalau datang resepsi, kalau tidak minat sama yang dimakan ya udah 50.000. Wah, kalau enak macam-macam, ada es krim, ada sate, ada bakso, ada somai, ada ayam, kambing, sapi, wah macam semuanya. Ada belalang, banyak itu. Udah nyiapkan itu, satu itu 50.000, satu 100.000. Wah.
karena ini hidangannya enak semuanya. Istrinya diajak, anaknya 5 diajak. Lumayan menghemat itu. Langsung bayarnya ngamplopinya 100 ribu. Atau yang orang seperti itu, yang satu 50 ribu, satu 100 ribu. Kalau hidangannya cuma biasa, wah biasa ini, ya udah 50 ribu. Kalau enak 100 ribu. Ya terserah itu, haknya masing-masing. Yang jelas kalau puasa tetap dia harus datang di resepsi, di undangan pernikahan. Di undangan yang lain ya tadi itu hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian fayumkinuhu al-hudur duna aklin. Jadi memungkinkan orang yang mad'u atau orang yang diundang tersebut datang di acara tapi dia enggak makan. Enggak apa-apa, yang penting datang. Lakin in ngalima an-da'iya yushikku alaihi illam yakul. Tetapi seandainya orang yang diundang tadi tahu seandainya orang yang mengundang itu jadi pecah hatinya, jadi sakit hatinya, seandainya enggak makan, fal afdalu lahu al iftar, maka sebaiknya dia membatalkan puasa. Wa hadza fi ghairi shaumi al wajibi. Ini adalah hukum kalau dia puasanya puasa tidak wajib, hanya puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ngasura, puasa Muharram, puasa sunah-sunah lain. Maka seandainya kita datang di suatu acara, kemudian orang yang punya rumah tersebut sakit hati kalau kita nggak makan hidangannya, maka sebaiknya kita makan. Contohnya misalnya ya, kita diundang satu acara, ternyata yang diundang cuma kita, satu keluarga tok, yang lain enggak. Misalnya, saya mau bikin rumah, ngundang acara. Undang keluarganya si Umam, karena Umam ini punya anak 10. Misalnya, pokoknya gak usah ngundang mana-mana. Saya syukuran cuma satu keluarga saya sama keluarganya si Umam. Umam saya undang. Umam tak undang ya acara di rumah saya mau bikin rumah sama anakmu, istri-istrimu semuanya. Misalnya seperti itu. Lah, ternyata si Umam sama istri-istrinya sama anaknya semuanya itu sedang puasa. Datang, ingat ngaji dulu di kitab Jawharatul harus datang walaupun sedang puasa. Setelah Umam datang di acara tempat saya bikin rumah, saya udah bikin hidangan luar biasa. Wah, banyak hidangannya, enak-enak semuanya. Si Umam ini ketika saya suruh untuk makan, saya sedang puasa, ana shaimun. Wah, saya lah saya ini udah sakit hati, udah belah ke ayam, belah ke lele, udah sakit hati, sudah capek masak dari pagi sampai sore untuk saya hidangkan sama si Umam, ternyata dia malah puasa. Oh kan sakit hati saya bilang sama sakit hati saya. Wah, gara-gara kamu nggak makan ini. Nah, gimana si Umam ini, apakah sebaiknya makan atau enggak? Makan ini berarti membatalkan puasa atau enggak? Tetap puasa, maksudnya tetap puasa. Pilihannya yang lebih baik kalau si tuan rumah itu jadi sakit hatinya kalau seandainya enggak dimakan hidangannya, maka sebaiknya membatalkan puasa. Walaupun Daudnya udah 5 tahun nggak pernah bolong. Daud 5 tahun nggak pernah bolong, diundang resepsi pas puasa. Datang ternyata yang punya rumah sakit hati kalau nggak dimakan hidangannya, maka sebaiknya kita batalkan puasanya. Dikodok hari berikutnya enggak apa-apa, seperti itu. Paham ini ya? Kalau puasanya puasa sunnah. Kalau puasanya wajib, puasanya sedang mengkodok utang Ramadan, maka ya tetap kita harus puasa, tidak boleh membatalkan puasa. Ini ternyata juga ada dasarnya. Fala yujuz an iftar anhu tadi ini. Qala al-Imam An-Nawawi qaluhu wa kana Abdullah yakni Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya'ti at-ta'wah fil ngursi wa ghairil ngursi wa ya'tiha wa huwa shaimun. Kebiasaannya Abdullah bin Umar dia sering puasa. Kemudian kalau dia diundang resepsi pernikahan, jagongan, atau diundang acara-acara yang lain sama teman yang lain yang sama-sama Islam, sedangkan beliau sedang puasa, tetap datang. Jadi Abdullah bin Umar itu punya kebiasaan puasa, tapi walaupun dia sedang puasa, tapi tetap dia mendatangi undangan. Entah itu undangan walimah nikah, undangan walimah yang lain, tetap beliau mendatangi undangan tersebut. Fihi, dari riwayat ini, an-nasoma laisa bimudrin fil ijabah, maka puasa itu bukan menjadikan alasan orang itu tidak mendatangi undangan. Jadi orang yang puasa tetap wajib mendatangi undangan, asalkan puasanya hanya puasa sunnah, wajib tetap mendatangi undangan tadi ya.
Wa kadza qalahu ashabuna qalu idza dunya wa huwa shaimun lazimah wal ijabah kama yazama al muftir. Para ulama di mazhab Syafi'i mengatakan gimana, seandainya seorang yang puasa itu diundang untuk mendatangi satu acara, maka dia wajib datang di acara tersebut, walimah nikah, seperti hartanya orang yang tidak puasa. Jadi sama, orang yang puasa atau tidak puasa tetap kalau diundang maka dia harus datang, seperti itu. Dah, ini panjang pembahasannya. Ini. Kemudian kalau puasa nggak makan, itu tujuannya apa untuk datang? Wa illam yakul, senajan dia tidak makan. Faqad itabarraka bihi ahlu ta'am wal hadirun. Maka dia itu kalau datang orangnya soleh baik, datang itu bisa memberikan berkah kepada orang yang hadir di walimah acara tersebut. Waqad yatajammaluna, dan terkadang menjadikan bagus kalau dia datang. Wus, hebat ini. Seorang hafid dia datang resepsi pernikahanku saya, atau dia menjadi bupati, dia datang, kan menjadi bagus ketika seorang bupati datang, walaupun dia nggak makan, tetap dia memberikan dampak, memberikan pandangan positif kepada orang yang punya rumah. Ini orang yang punya rumah luar biasa, didatangi seorang bupati atau gubernur. Maka walaupun seorang bupati, gubernur, lurah, dukuh, RT, RW, maka dia mendatangi, memberikan dampak positif bagi orang yang rumah. Jadi dipandang itu luar biasa seorang didatangi sama seorang bupati. Waqad yantafi'una bitungaihi au bisyaratihi. Terus di antara keutamaan orang yang puasa datang itu apa? Yaitu dia bisa memberikan manfaat dan doanya kepada orang yang ada, yang punya rumah, yang hadir di situ. Ini ya, kenapa kok orang puasa tetap wajib datang resepsi. Itu nomor 2, yaitu mendatangi undangan. Kalau resepsi pernikahan hukumnya wajib, ada yang lain hukumnya sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Sebagian ulama salaf juga mengatakan wajib, entah itu resepsi pernikahan atau undangan yang lain gitu. Yang nomor 3, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, nomor halaman 91 ya. Wa syuhudul jinazati, dan menyaksikan jenazah. Ai janazati akhihil muslim, yaitu mendatangi jenazahnya orang Islam, temannya yang Islam, muslim. Wal janazatu bil fathi. Lafaz kata jenazah itu dengan fathah, janazah. Ismun lil mayiti fin na'syi, yaitu tetembungan kanggone mayit yang ada di keranda. Jadi kalau mayit di keranda, kita menyebut mayitnya tersebut yaitu jenazah, disebutnya jenazah. Mayit ada di keranda disebut jenazah. Kalau sudah dimandikan, diulesi, disolati, ada di keranda, itu namanya baru jenazah itu. Makanya kalau di bab fikih kan sholatul mayyit itu. Kemudian kalau pakai kasroh gimana? Wabil kasri ismun lin na'syi wal mayyitu fihi. Kalau pakai kasroh jenazah, maka tetembungan, sesebutan, yaitu apa? Keranda yang di dalam keranda tersebut ada mayitnya. Jadi ada keranda, di dalamnya ada mayitnya. Saya menyebutnya jenazah. Saya menyebut keranda tersebut jenazah karena di dalamnya ada mayitnya. Tapi kalau saya menyebutkan seorang mayit yang ada di dalam keranda tersebut, maka saya menyebutkannya janazah. Jadi perbedaan antara janazah sama jinazah, boleh semuanya. Janazah boleh, jinazah boleh gitu. Waqila an-naqsu, sebagian ulama mengatakan kebalikannya. Wal makna hudurus sholati 'alaiha, maksud dari syuhudul jenazah ini apa? Yaitu hadir untuk menyolati mayit, wa fi'luha, dan mengerjakan, yaitu apa? Menyolati, memandikan, kemudian mengulesi, mengkafani, kemudian menyolati, menguburkan. Wattibahuha ila tafni afdal. Kemudian seandainya seseorang itu mengantarkan kepada penguburannya, itu lebih utama lagi. Fattiba'ul janazati sunnatun bil ijma', maka mengantar jenazah dari
mayit tersebut diletakkan di rumahnya sampai kepada kuburan makbaroh, tempat pekuburan umum, maka hukumnya adalah sunnah. Maka kan yang masyhur, riwayat hadis yang masyhur kan, barang siapa menyolati jenazah maka dapat pahala 1 qirot. Kemudian kalau dia mengantarkan jenazah maka mendapatkan 2 qirot. Sebagian ulama, sebagian riwayat hadis yang lain, menyolati dapat 1 qirot, mengantarkan jenazah dapat 1 qirot. Jadi kalau orang menyolati dan mengantarkan jenazah dapat 2 qirot. Itu pahalanya setara dengan 1 gunung Uhud gitu. Kan masyhur riwayatnya seperti itu. Jadi disunahkannya itu tidak cuma nyolati tapi juga mengantarkan kepada pekuburan. Udah berapa menit nih? Setengah jam. Enggak kerasa ngajiku. Selamat tenan nih. Kemudian mengantarkan jenazah ya. Perempuan gimana mengantarkan jenazah? Hukumnya kalau di mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh tanzih, makruh. Ya, perempuan ini hukumnya makruh seandainya mengantarkan jenazah sampai ke pekuburan, hukumnya makruh bagi perempuan. Ya kurang baik lah itu. Tidak sampai haram, cuman kurang baik di mazhab Syafi'i. Di mazhab lain entah, saya tidak tahu. Nyolati jenazah juga pahalanya banyak ya. Terus orang itu kalau disolati bisa sampai 40 orang, itu orang yang nyolati tersebut bisa mensyafaati si mayit. Kalau seandainya ada orang yang disolati 40 orang, karena ada riwayat hadis seperti itu. Tapi riwayat hadis yang lain bukan 40 orang tapi 100 orang. Riwayat hadis yang lain tidak 100 orang tapi 4 sof. Makanya kalau saya nyolati jenazah itu lebih suka softnya dibuat banyak, karena memang kalau nggak bisa 40, nggak bisa 100, ya minimal kita bikin jamaah itu dibuat softnya 4. Misalnya saya sholat, saya sama antum orang 15, dibuat 4 soft, bisa kan? 3, 4 isinya 5 itu dibuat 4 soft, karena memang ada riwayat hadis yang mengatakan seperti itu. Kalau 4 soft bisa mensyafaati si mayit tersebut ini. Lah kalau pakai pendapat yang 40 atau yang 100 orang ini, yang menyolati 40 atau 100 orang ini, apakah harus langsung atau boleh sip-sipan? Memang ada 2 pendapat yang mengatakan langsung harus 40 orang bareng menyolati. Ada yang mengatakan boleh bergantian itu. Maka pada intinya kalau orang itu punya jasa di masyarakat, insya Allah yang menyolati banyak. Asalkan masyarakatnya mau genah ya. Dia punya jasa banyak di masyarakat, tapi masyarakat orang genah ya tetap orang nyolati. Layat kan kalau di sini kalau layat itu ndak nyolati, cuman datang ngasih amplop isinya 2.000, 5.000, mentok 10.000. Kaya ya mungkin 20.000, 50.000 gitu. Kalau kayak kita ya paling diisi 2.000, 5.000. Bukan rahasia umum lagi, itu udah biasa ya. Makanya kalau punya tetangga, punya teman, baik-baik semuanya, terus baik sama orang, berjasa manfaat bagi orang lain, insya Allah yang menyolati banyak. Kan udah terbukti kita bisa melihat kalau kiai yang meninggal yang menyolati banyak. Seorang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, sering bantu, atau dia punya anak, terus anaknya jadi orang semuanya, baik-baik semuanya. Wah, terus anaknya tersebar di mana-mana. Anaknya punya kerabat, punya teman, wah datang ke tempat kita. Karena apa? Kita punya anak yang bermanfaat buat orang lain. Biasanya seperti itu. Kalau orangnya itu nggak manfaat punya sama orang lain nggak bermanfaat. Kemudian anaknya juga nggak bermanfaat buat orang lain. Kalau dia mau minta disolati 40 orang kan ya sulit juga itu ya. 40 orang juga nggak sedikit loh. Yang layat bisa sampai 500, tapi yang nyolati kira-kira ada nggak 40? Kan nggak mesti. Ada sebagian desa itu yang punya kebiasaan gini, udah disolati di rumahnya, dibawa ke masjid, nanti sebelum dikuburkan disolati bareng-bareng. Yang tadi udah nyolati lagi, kan tidak apa-apa di mazhab Syafi'i ya, nyolati mayit berkali-kali tidak apa-apa. Ada yang seperti itu? Ada. Kalau di Magelang itu ada seperti itu. Jadi kalau mayit itu udah disolati di rumahnya, sebelum dibawa ke kuburan itu dibawa ke masjid dulu. Terus nanti yang ngiring jenazah itu, yang mengantar mau ke kuburan itu bareng-bareng nyolati, banyak orang. Itu bagus seperti itu, kebiasaan seperti itu. Ya mengamalkan hadis itu. Kalau ada 40 orang yang sholat menyolati satu orang mayit, maka bisa mensyafaati mayit tersebut itu. Wa amal ittibang wa amat tibangul janaizi, adapun mengikuti beberapa jenazah fasunnatum bil ijma'i aidzon, maka hukumnya adalah sunnah
Jadi ngetutke dari rumah sampai kuburan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seingat saya di kalau nggak salah Imam Ibnu Hajar itu mengatakan mengikutinya itu harus bareng, tidak boleh perenco itu apa? Terpisah, harus bareng sama diangkatnya jenazah. Kan kalau jenazah itu sebaiknya di apa namanya? Dipinggul. Diangkat gini, tidak pakai mobil kan itu sebenarnya. Terus diarak bareng-bareng ke makbaroh itu. Ya, dapat pahala kirot tadi itu setara dengan satu gunung Uhud itu tadi. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan harus dari rumahnya bareng sama mayit tersebut sampai kuburan. Kalau terpisah sudah beda lagi hukumnya. Pahalanya sudah beda lagi. Wa sama'un fihi man ya'rifuhu wa qaribuhu wa ghairuhuma. Baik itu orang yang dikenal atau tidak dikenal atau kerabatnya tetap disunahkan untuk melayat. Jadi melayat itu tidak cuma kalau sama teman yang kenal, enggak, sama tetangga enggak kenal juga tetap disunahkan untuk melayat. Misalnya si Mulkan ini punya rumah baru, terus tetangganya enggak kenal semuanya. Wah, terus ada tetangganya meninggal. Lah, apakah Mulkan ini tetap layat kepada tetangga yang enggak dikenal tadi? Mulkan enggak kenal, maka tetap disunahkan untuk melayat walaupun enggak kenal. Makanya di sini saya sering juga di sini itu melayat nggak kenal sama orangnya. Ada pengumuman orang meninggal, saya nggak kenal. Kalau nggak kenal nggak datang. Wah, nggak. Tetap sebaiknya datang. Jadi melayat itu nggak harus kenal. Paham ini ya? Nggak harus kenal. Kan biasanya kan pahamnya kalau kenal layat, kalau nggak kenal nggak layat. Tetap sunahnya anjurannya adalah datang. Kenal nggak kenal tetap datang. Uangnya datul marid. Wah, ini sudah lama malam. Besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.